Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah Kasih 91. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih di pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Biar ini juga menjadi penguatan bagi iman kami dan juga pedoman bagi jalan kami. Kami berdoa Bapa, biarlah hari-hari kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang kami baca dan renungkan hari ini. Berkata-kata ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yeskiel 14 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar, atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, perjuangan hidup orang beriman tidak selalu aman. Bagaimanakah pendapat Bapak Ibu ketika dinyatakan bahwa perjuangan hidup orang beriman tidak selalu aman? Bahwa dalam kehidupan kita bukankah akan selalu aman, akan selalu menang, karena kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita selalu menjalankan kebenaran yang kita ketahui berdasarkan kehendak Tuhan, yakni sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi perlu kita ketahui bahwa perjuangan yang dihadapi dalam kehidupan bagi orang beriman merupakan suatu keistimewaan. Mengapa disebut keistimewaan? Keistimewaan tersebut terkandung dalam setiap perjuangan atas setiap pergumulan yang kita hadapi sebagai orang beriman, dan itu menjadi indikator yang akan menunjukkan keteguhan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, perjuangan hidup orang beriman tidak selalu aman. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan melalui Yeskiel hari ini, bahwa perjuangan hidup orang beriman tidak selamanya mulus atau mudah atau aman. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan, seperti tokoh Alkitab yakni Nuh, Daniel, dan Ayub, sebagaimana yang dituliskan dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 20. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berkenan kepada Allah. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka harus berjuang untuk bergumul dengan setiap masalah yang mereka hadapi. Nuh, Daniel, dan Ayub adalah contoh-contoh dalam Alkitab
sebagai orang yang beriman, yang berjuang dalam iman mereka kepada Tuhan dan berkenan di hadapannya. Dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai yang kelima, di sana juga dinyatakan hal yang senada. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa tidak selamanya kehidupan kita harus aman, nyaman, tidak ada masalah, mulus, selalu bahagia. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa ada tokoh-tokoh orang beriman yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Bahkan tidak hanya Nuh, Daniel, dan Ayub, masih banyak lagi tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena kasih karunia Allah sudah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Maka sangat jelas bagi kita bahwa pada bagian masing-masing kehidupan orang beriman itu akan bertahan dalam keyakinan untuk menjunjung tinggi kebenaran selaku orang yang beriman, yakni mengikuti kata Tuhan, bukan kata dunia. Mengapa orang lain mengungkapkan ia beriman tidak dapat berjuang dalam iman atau mempertahankan imannya walaupun ada badai yang menghadang? Ketika di hadapannya ada godaan atau tantangan hidup yang menyesakkan, ini merupakan satu pembuktian bagi kita. Apakah dengan adanya masalah, tantangan, pergumulan, kita dapat menghadapinya dan bertahan di dalam iman? Apakah dengan adanya kesengsaraan dan penderitaan, kita semakin tekun di dalam Tuhan, atau kita sudah menyimpang dari firman-Nya? Bahwa hilangnya kesetiaan yang bergandengan tangan dengan kebenaran akan berujung kepada keberdosaan di hadapan Tuhan. Keberdosaan di hadapan Tuhan tentu berujung pada penghukuman, sebagaimana yang disaksikan dalam bacaan kita hari ini. Terdapat dalam ayat 13. Bagaimana tentang kesetiaan bangsa Israel yang berubah setia dan mereka akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa satu tanggung jawab besar bagi orang beriman adalah menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Bagaimana kita ketika diuji dengan masalah, dengan pergumulan, tetap bertahan, bahkan bermegah dalam kesengsaraan, dapat terus tekun dan tahan uji, sehingga kita menang di dalam setiap perkara bersama Tuhan. Kita sebagai manusia mendapat anugerah dari Tuhan melalui karya keselamatan pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Maka kita akan dibimbing, akan dituntun, dan juga diarahkan atas suara Tuhan yang selalu harus kita dengar, dan meninggalkan keinginan duniawi kita, supaya dapat bertahan, supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, khususnya dalam ayat yang ke-22 dan 23, bahwa kita akan berbahagia
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan tahan uji dan menang atas segala sesuatu dan hukuman yang didatangkan Tuhan, atas segala sesuatu yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Apakah itu masalah sakit penyakit, apakah itu pergumulan dalam pekerjaan, atau seperti sekarang ini wabah COVID-19 yang tidak dapat diprediksikan kapan akan selesai. Dan kita juga mengalami dampak yang besar, baik itu dalam bidang kesehatan, ekonomi, bahkan soal beribadah juga kita mulai terganggu. Bagaimana kita bisa merenungkan bahwa setiap masalah-masalah yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pasti juga Tuhan akan berikan jalan keluar kalau kita dalam kesetiaan dan kebenaran di dalam firman. Maka hari ini mari belajar untuk selalu taat dan setia atas kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang-orang beriman yang bertanggung jawab untuk menjadi teladan, contoh yang baik. Bahkan saat ini kita juga dituntut hidup dalam disiplin, dalam persiapan new normal life, kehidupan normal yang baru yang kita sangat tekankan dengan kedisiplinan dan kebersihan diri ataupun lingkungan. Mari Bapak Ibu, dengan peningkatan kasus positif yang semakin banyak di Indonesia, kita juga belajar bagaimana mendisiplinkan diri, selalu taat kepada aturan pemerintah, dan kita menjaga melindungi diri dan keluarga dengan protokol kesehatan yang ada. Kalau orang luar yang di sana boleh melanggar setiap aturan protokol kesehatan, namun kita sebagai warga gereja harus menjadi teladan. Kalau kita belum bisa mengingatkan mereka, maka hari ini kita terlebih dahulu yang menjadi contoh. Keluarga kita terlebih dahulu yang kita ajak untuk melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan peraturan yang ada. Biarlah kita juga sama-sama berjuang bagaimana menghadapi setiap pergumulan hidup, menghadapi setiap masalah, bahkan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, dengan tetap setia kepada firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, dan menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ibadah kita akan dibuka di gereja, mari tetap membangun iman dan bertumbuh dengan firman Tuhan setiap hari menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biarlah hari ini juga mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Allah karunia-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita percaya dan yakin kita dimampukan, kita dapat melalui pergumulan yang hari ini kita hadapi. Bukan hanya pribadi kita, tetapi secara bersama-sama. Dimulai dari diri sendiri, mari terapkan disiplin kebersihan. Mari terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami ada penghukuman dan penderitaan yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berubah setia, yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyimpang dari ajaran Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami jauh dari hal itu. Kami belajar untuk setia dan melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama ketika kami menghadapi setiap pergumulan pribadi maupun masalah pandemi COVID-19 saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk belajar menghadapi setiap masalah dengan tetap bertahan di dalam iman, sehingga kami tahan uji dan kami juga menang atas setiap pergumulan. Kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 saat ini Tuhan. Kami percaya untuk orang-orang yang menjadi garda terdepan sebagai tenaga kesehatan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan semakin berkati dalam semangat kesehatan, juga sukacita di dalam pelayanan. Demikian juga kepada kami setiap warga, jemaat,
khususnya di Klasis Medan 1. Biarlah kami juga semakin menyadari kedisiplinan hidup yang harus kami jalani, sehingga kami juga menjadi teladan dan contoh yang baik bagi lingkungan kami. Kami berdoa Bapa, Tuhan mampukan kami untuk menghadapi kehidupan yang baru, persiapan new normal yang akan kami jalani mulai saat ini, dan kami akan terbiasa dengan kedisiplinan yang harus kami terapkan secara bersama-sama. Berkati juga hari ini Bapak sebagai hari yang indah yang akan kami lalui dalam setiap aktivitas kami. Berkati pekerjaan setiap jemaat Tuhan, berkati kesehatan setiap jemaat Tuhan, berkati setiap pergumulan yang kami alami, sehingga kami menemukan jalan keluar dalam kesetiaan dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, inilah yang akan menyertai kehidupan jemaat GKI Sumur Klasis Medan 1 mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melakukan aktivitas hari ini. Salam sehat, Klasis Medan 1.